Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bertemu dengan saudara kembali dalam khotbah yang saya bawakan pagi hari ini. Kita sedang berada dalam satu transisi atau hari transisi, di mana kita besok akan masuk dalam bulan yang baru, bulan Februari. Alkitab berkata bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Berarti saudaraku, kalau kita masuk dalam bulan yang baru tanggal 1 Februari nanti, berarti Allah sudah menyediakan satu berkat yang besar bagi kita semuanya. Tergantung bagaimana kita bisa mengimaninya dan juga bagaimana kita mau mendapatkannya. Saya pagi hari ini tertarik dengan satu judul khotbah yang saya ingin sampaikan kepada saudara, apa yang saya dapatkan di hati saya, di mana Allah meletakkannya. Temanya adalah tak terlewatkan. Bapak Ibu, saya undang saudara juga membuka Alkitab saudara, atau saudara bisa melihat di layar saudara. Saya ambil dari Markus pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Ini satu kisah di mana setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, maka Yesus dan murid-muridnya memisahkan diri dari orang banyak itu. Dan pada saat itu juga dia memerintahkan murid-muridnya untuk segera naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke satu tempat yang bernama Betsaida. Ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Senyampang murid-muridnya sedang menyeberangi Laut Galilea menuju ke Betsaida, Yesus sendiri pergi ke atas bukit dan dia mulai berdoa. Suatu contoh yang diberikan kepada kita ketika seorang dalam kelelahan dalam pelayanannya. Dia tidak ingin memaksakan dirinya untuk pergi dan melayani kembali. Tetapi saudaraku, dia ingin bersama-sama dengan Bapaknya di surga untuk bisa menyatukan diri kembali, mendengarkan suara Bapaknya, dan menerima segala pemulihan-pemulihan dalam dirinya, yaitu di dalam doanya. Ayat 47 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Saya bisa membayangkan ayat ini. Yesus berada seorang diri di atas bukit, sedang sendiri bersama dengan Bapaknya di surga, berkomunikasi yang begitu intens. Tetapi murid-muridnya, hari sudah malam dan mereka berada di tengah danau. Jarak antara Yesus dan murid-muridnya, saya katakan sudah cukup jauh. Sehingga saudaraku, saya melihat di sini bahwa apakah Yesus tinggal sendiri di darat ini dan meninggalkan murid-muridnya? Apakah maksud Yesus? Tapi pada ayat 47 dikatakan demikian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, saya melihat satu hal daripada Yesus. Ketika dia berada di atas bukit, seorang diri yang berdoa, Alkitab berkata ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Saudara, jarak antara Yesus dan murid-muridnya cukup jauh. Tetapi lihat di sini, mata Yesus tidak pernah lepas daripada murid-muridnya. Dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin yang menghempaskan mereka begitu besarnya sehingga mereka mungkin sulit untuk sampai ke seberang. Tapi saudaraku, satu hal yang dikatakan, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Lihat saudaraku, betapa Yesus melihat kepada murid-murid yang seperti demikian ini. Dia melihat betapa parahnya mereka mulai mendayung. Tetapi saudaraku, Yesus mengambil inisiatif dari dirinya, berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya. Saudara, dengar baik-baik. Ketika Yesus melewati mereka, disitulah sebenarnya mujizat Allah terjadi. Dia menghampiri murid-muridnya. Untuk apa, saudaraku? Tidak lain, ada satu tujuannya. Dia ingin menolong para murid-muridnya dalam keadaan yang sangat sulit.
Ayat 49 dikatakan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lihat ini saudaraku. Murid-murid dan Yesus sudah merupakan sesuatu yang akrab. Mereka tinggal bersama dengan Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus, bahkan melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi ketika ia berada di dekat mereka dengan berjalan di atas air, mereka ketakutan semuanya. Seakan-akan dikatakan bahwa mereka melihat hantu dan berteriak-teriak. Saudaraku, pengenalan akan Yesus belum tentu itu bisa berakibat terhadap ketika Yesus menampakkan dirinya yang seutuhnya sebagai pembuat mujizat bagi mereka. Tapi saudaraku, Yesus ketika dia melihat murid-muridnya dalam keadaan yang sangat-sangat ketakutan, dikatakan ayat ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya suka saudaraku dengan apa yang dikatakan Yesus, yaitu kata tenanglah. Artinya jangan panik. Jangan engkau mulai bergumul terus-menerus dalam hidupmu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow. Ayat seperti ini saudaraku merupakan sesuatu yang membuat hati saya terhibur hari-hari ini. Dalam masa-masa seperti sekarang ini di mana kita semua dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, Yesus hanya berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tapi ayat 51 berkata demikian saudaraku. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Belum pernah mungkin mereka melihat keadaan seperti ini saudaraku. Ketika mereka terhempas ke kanan dan ke kiri oleh ombak-ombak yang besar. Tapi ketika Yesus lewat pada mereka, mendapatkan mereka, dan ia naik ke perahu mereka, Alkitab berkata, dan angin pun redalah. Saya percaya saudaraku, murid-muridnya kembali akan bertanya, siapakah sebenarnya dia ini yang bisa meredakan laut yang begitu ganasnya? Mereka tercengang dan bahkan bingung saudaraku hal ini. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, Saudara 52 ayat 52 berkata demikian. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bayangkan saudaraku, ini sebenarnya dua mujizat beruntun yang Yesus perlihatkan kepada mereka. Yaitu peristiwa roti. 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan pada 5.000 orang. Semuanya kecukupan. Gak ada yang berkekurangan. Murid-murid melihat hal demikian ini. Tetapi Alkitab berkata, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Dan oleh karena kedegilan hati mereka inilah sebenarnya saudaraku, mereka tidak mengenali Yesus ketika dia berbuat mujizat berjalan di atas air. Saudara, kedegilan adalah tidak mau menurut nasihat orang, keras kepala, kepala batu. Apa yang menyebabkan murid-murid itu seperti demikian, Bapak Ibu? Tidak lain murid-murid itu masih mempunyai atau punya paradigma dalam pikirannya tentang apa yang mereka percayai di masa-masa yang lalu dalam kehidupan mereka. Dan tapi saudaraku, Yesus ini luar biasa. Alkitab berkata, ia hendak melewati mereka. Saudaraku, kata melewati mereka berbeda dengan kata terlewati. Kalau kata terlewati berarti dia tidak punya tujuan yang jelas. Dia tidak punya rasa untuk membantu, itu terlewati. Tapi Alkitab berkata, ia hendak melewati mereka. Nah Bapak Ibu, di dalam pergolakan hidup, di mana kita hari-hari ini mengalami masa-masa yang terlalu sulit dalam hidup ini. Korban-korban semakin hari semakin berjatuhan oleh karena COVID-19. Walau vaksinasi sudah diadakan, memang belum semua tervaksinasi. Tetapi kita mendengarkan satu peristiwa-peristiwa bahwa di Indonesia ini angka 11.000 atau di atas 11.000 sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Hampir setiap hari hal yang sama.
Saudaraku, di sini sebenarnya kita harus melihat satu contoh yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Lihat saudaraku, kata melihat di sini. Mata Yesus tidak pernah jauh daripada orang-orang yang dia kasih dan cintai. Di dalam keadaannya sangat-sangat sulit, di mana mereka payah mendayung karena angin sakal, Yesus berada jauh dari mereka. Apakah matanya tidak bisa menatap mereka? Apalagi kita, saudaraku, hari-hari ini, di mana kita dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Keadaan di mana kita ini kepayahan dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, Yesus tetap melihat kepada kita, fokus kepada kita, anak-anaknya. Maka dikatakan kira-kira jam 3 malam. Anda bisa membayangkan jam 3 malam, tepat sebelum fajar itu menyingsing, dia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saya ingin berkata pada kita semuanya, satu hal yang paling penting hari ini, ketika sudah mendengarkan khotbah ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Ketika masalah-masalah kita sedang memuncak, hampir-hampir kita menjadi putus asa, atau mungkin sudah putus asa hari ini. Tapi ingat baik-baik, bahwa saat ini jam 3 malam, sebelum semua masalah terselesaikan, Yesus menghampiri kita semuanya. Dan ia dikatakan hendak melewati mereka. Saya sungguh merupakan seorang yang merasa bangga dengan Allah kita, Yesus Kristus, yang melihat dengan jelas siapa kita, anak-anaknya, menjagai kita, dan bahkan dia akan melewati kita dalam masalah-masalah kita. Sekali lagi saudaraku, kita semuanya, Anda dan saya, tidak pernah akan terlewati oleh Yesus. Dia pagi hari ini akan di sini bersama dengan saudara, melewati Anda untuk melihat bagaimana kemampuanmu mengatasi hidup yang menekan. Saudara, banyak orang-orang hari-hari ini yang mengalami stres, depresi yang luar biasa. Tapi saudaraku, Yesus ingin datang kepada kita semuanya untuk melihat bersama-sama dengan dia melewati keadaan yang sangat sulit ini. Dan bagaimana kita semuanya mempunyai kemampuan untuk mengatasi keadaan hidup yang menekan. Badai yang sedang terjadi dalam rumah tanggamu. Rumah tanggamu mungkin sudah oleng, saudaraku. Keuangan yang membuat engkau menjerit karena kekurangan. Gerejamu yang tidak lagi menarik karena Anda tidak lagi dapat bertemu dengan saudara-saudaramu yang lain. Sesuatu yang sangat membuat kita frustrasi luar biasa. Bapak Ibu, di dalam Alkitab pernah dituliskan, yaitu seorang yang bernama Musa. Kalau saudara melihat dalam Keluaran 33 ayat 19, dikatakan demikian. Musa berkata kepada Tuhan, karena begitu frustrasinya Musa melihat orang-orang Israel yang harus dia pimpin, hampir-hampir imannya goyah, hampir-hampir kepercayaan kepada Tuhan yang memanggil dia sirna saat itu. Dia berkata demikian, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Musa berkata, Tuhan, mari perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku. Aku ingin memandang Engkau. Aku ingin melihat muka-Mu. Tapi firman Tuhan berkata demikian, aku akan melewatkan segenap gemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang Kukasih. Lihat saudaraku, Allah berbicara muka dengan muka dengan Musa. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Artinya Allah yang menunjukkan kepada Musa seluruh kemuliaannya di depan Musa sendiri. Tetapi saudaraku, selanjutnya Tuhan berkata, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Mengapa saudaraku?
Allah tidak pernah ingin memperlihatkan wajahnya kepada setiap orang, walaupun orang-orang yang sudah dipanggilnya, orang-orang yang dikasihinya. Allah memang adalah Allah yang ingin menolong semua orang. Tetapi untuk melihat wajahnya, Allah tidak memperkenankan setiap orang untuk melihat pada wajahnya. Kecuali nanti, kalau kita sudah berada di surga bersama-sama dengan Dia, kita akan bertemu dengan Dia, mengetahui wajahnya yang bagaimana. Karena setiap orang yang masih ada di dunia ini, yang melihat wajah Tuhan, mereka pasti akan mati. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku akan menempatkan engkau di atas gunung batu ini. Dan aku akan memberikan satu tempat kepadamu, yaitu dalam lekuk gunung itu. Sehingga engkau bisa terhindari. Dan aku akan meletakkan tanganku kepadamu. Artinya, mata Musa ditutupi oleh Allah untuk tidak melihat mukanya. Bapak Ibu, Tuhan sedang mengajari Musa bahwa ketika tempat ia berpijak, bergoncang, dan seakan-akan runtuh, disitulah Tuhan sedang melewati dia, bukan menjadikan dia terlewati. Saudaraku, dalam setiap guncangan dalam hidupmu, guncangan gunung tersebut karena Tuhan lewat begitu besarnya, sehingga mungkin ada satu tempat di mana gunung itu terbelah, dan disitulah sebenarnya Musa ditempatkan di sana untuk terlindungi daripada segala wajah Tuhan. Musa diajari supaya dia itu menjadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bisa saja Musa menolak apa yang Tuhan katakan. Tidak Tuhan, aku tetap ingin melihat wajahmu. Saudaraku, dengar baik-baik. Ketika hal itu terjadi pada Musa dan tidak mau mengikuti atau menuruti kehendak Tuhan, Anda bisa bayangkan apakah Musa itu masih tetap bisa menyelesaikan tugasnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan? Dengar baik-baik saudaraku. Menyelesaikan satu permasalahan dengan cara kita sendiri, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mustahil bagi kita. Karena apa saudaraku? Setiap kita mempunyai keterbatasan dalam menyelesaikan satu masalah. Tetapi saudaraku, apa yang tidak dapat kau selesaikan, Tuhan akan menyelesaikan bagi engkau, karena engkau menyerahkannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 2 berkata demikian. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang sebagai pencuri pada malam. Kedatangan Yesus tidak ada yang tahu saudaraku. Alkitab menuliskan bahwa dia datang pada hari malam seperti pencuri. Seorang pencuri datang dalam rumah orang pasti tengah-tengah malam, di mana semua terlelap, dan dia masuk dan tidak seorang pun yang tahu. Tapi ayat 3 berkata demikian. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudaraku, seringkali orang merasa damai dan aman. Rasa nyaman itu sebenarnya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Memikirkan bahwa segala sesuatu adalah usaha kita. Tidak ada yang campur tangan Allah dalam diri kita masing-masing. Tapi dengar baik-baik. Ketika semuanya damai dan aman, Alkitab berkata, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saya ingin berkata pada saudara pagi hari ini, singkirkan semua rasa nyaman dalam hidupmu. Hidup ini adalah perjuangan Bapak Ibu. Seperti murid-murid Yesus yang berjuang untuk sampai ke pantai di Betsaida. Mereka harus melawan angin sakal. Demikian juga hidup saudara dan saya. Hidup yang nyaman tidak pernah mau untuk bisa bergumul dengan segala permasalahan yang kita hadapi. Tapi dengar baik-baik, kalau kau aman dan nyaman, damai dan aman, mereka dengan tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Saya harap kita semua tidak akan menjadi orang-orang seperti demikian ini. Bapak Ibu, satu lagi yang saya ingin angkat, yaitu tentang Elia. Kita semuanya mengenal siapa Elia itu. Seorang nabi yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Mengalahkan kurang lebih antara 800 dewa-dewa Baal di atas gunung Muria. Tetapi saudaraku,
ketika dia memenangkan kontestasi ini, membiarkan api dari surga turun melahap semua korban yang ada. Dia membunuh semua 800 dewa Baal ini. Tetapi saudaraku, ketika Isabel, istri daripada Raja Ahaz, mengetahui tentang keadaan ini, dia mulai memberikan satu ancaman-ancaman kepada Elia dan berkata, hari esok seperti jam sekarang ini, engkau akan diperlakukan sama seperti kau memperlakukan dewa-dewa Baal itu. Artinya Elia juga akan dibunuh seperti dewa-dewa Baal itu. Saudaraku, apa yang dilakukan Elia? Disinilah kepanikan yang luar biasa terjadi ketika Elia mendengarkan perkataan Isabel. Elia bersembunyi dalam gua karena ketakutan pada Isabel yang mengejarnya. Tapi saudaraku, ketika dia berada di dalam gua itu, ketika dalam keadaannya sangat galau, kacau balau, tiba-tiba saudaraku, dia mendengar angin yang besar dan kuat yang membelah gunung dan bukit. Dan setelah itu datanglah gempa bumi yang dahsyat. Kemudian api diturunkan dari langit, membakar semua semak-semak di sekeliling gua itu. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak ada di sana. Tetapi saudaraku, dan sesudah itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Ia mendengar suara yang lembut. Disitulah Tuhan ada dan berbicara pada Elia. Saudara, saya ingin berkata pada kita semuanya, bahwa Elia yang lagi panik, Elia yang sedang bergumul dengan segala sesuatu, kegalauan hatinya, ketakutan yang luar biasa. Dia berpikir Tuhan akan datang menolong dia. Angin yang besar yang membelah gunung dan bukit, gempa bumi yang besar, apa yang diturunkan dari langit. Sebenarnya ini adalah apa yang Tuhan sedang lakukan kepada Elia. Dapatkah Elia mengontrol dirinya dalam keadaan yang sangat sulit ini? Anda bisa bayangkan saudaraku, hari-hari ini Gunung Semeru dan Gunung Merapi erupsi. Semua orang ketakutan, berlari-larian ke sana kemari menyelamatkan diri. Dipikir oleh Elia, angin yang besar adalah Tuhan, gempa bumi adalah Tuhan, api yang turunkan dari surga dipikir adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Bapak Ibu, Tuhan punya cara yang berbeda dalam setiap masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan dengan angin besar, bukan dengan gempa, bukan dengan api, tapi ada angin sepoi-sepoi basah. Angin ini membuat orang lebih rileks dalam hidupnya. Kepanikan Elia mulai berkurang karena angin yang sepoi-sepoi ini. Tapi di tengah-tengah angin yang sepoi ini, yang mendengar suara yang lembut daripada Tuhan dan berbicara kepada Elia. Bapak Ibu, Allah tidak selalu memakai metode yang sama untuk menyatakan dirinya. Kepanikan kala Anda mengalami masalah tidak akan menyelesaikan masalahmu. Anda perlu menjadi orang-orang yang tenang, menguasai dirimu. Seperti apa dikatakan Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ingat saudaraku akan semua kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupmu. Membuat engkau lebih tenang lagi dalam dirimu. Iya, Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupku pada masa yang lalu. Mengapa hari ini aku harus panik? Kembalilah tenang, kata firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15 dikatakan demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Diselamatkan di sini berarti saudaraku, engkau akan mendapatkan pertolongan Tuhan dalam setiap permasalahanmu. Dan ketika engkau tenang, disitulah Allah akan lewat. Ketika gempa terjadi, api membakar, angin besar seakan mengguncangkan, ini akan berubah menjadi tiupan angin yang sepoi basah. Dan Tuhan akan melewati engkau dan berbicara dengan suara lembut. Dengar Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah terlewati oleh Allah. Matanya selalu tertuju pada kita semuanya.
Dan ketika Allah melewati Anda, disitulah mujizat sedang terjadi. Allah datang dengan suatu alasan, yaitu untuk lewat dan menyapa Anda. Semua masalah yang terjadi hanyalah alat untuk menyadarkan kita betapa sombongnya kita sebenarnya, saudaraku, yang mau menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan kita sendiri, melupakan Allah yang jauh lebih besar daripada kita. Tapi kalau engkau menyerahkan semua masalah dalam tangan Tuhan, Dia akan menyelesaikannya bersama-sama dengan saudara. Dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 3-6 berkata demikian. Ayat 3 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allahmu kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu atau pusarmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Artinya bayi ini tetap melekat kepada ari-ari daripada ibunya. Tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dipotong tali pusarnya. Bahkan saudaraku, dibiarkan telanjang tanpa dia dibersihkan dengan air dan dibungkus dengan kain lapin sebagai penghangat tubuhnya. Ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan demikian. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya halal itu padamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Tapi saudaraku, ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Wow, ini merupakan satu firman Tuhan yang luar biasa menguatkan bagi Israel. Dikatakan di situ, walaupun Israel seperti bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, tidak pernah dipotong tali pusarnya, tidak pernah dibersihkan darah yang ada pada dia, tidak pernah digosok dengan air garam, bahkan tidak pernah dibungkus dengan lapin, dibuang ke ladang, sehingga anak ini menjadi anak yang tertolak dalam kehidupanmu. Bahkan saudaraku, tidak seorang pun yang merasa sayang kepada bayi ini. Dan itulah saudaraku, saya katakan, bangsa Israel adalah seperti demikian pada awalnya. Begitu juga kita, Israel rohani hari-hari ini. Ketika kita lahir dari roh itu sendiri, lahir dari air dan roh itu, seakan-akan kita menjadi seperti Israel, terbuang. Tidak ada yang merasa sayang kepada kita, tidak ada merasa belas kasihan kepada kita. Kita dibuang ke ladang, disingkirkan oleh karena iman kepercayaan kita. Tapi saudaraku, salah satu yang saya ingin katakan pada kita semuanya, ayat ke-6 berbicara keras pada kita hari-hari ini. Tuhan berkata, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau. Dia melewati kita dan dia melihat pada kita. Bukankah ini suatu penghiburan bagi kita semuanya, saudaraku? Karena Allah selalu memandang kepada kita, matanya tertuju kepada kita, dan dia melewati kita dan berkata, engkau harus hidup. Saudaraku, tidak ada lagi keraguan-keraguan dalam hati saya ketika saya mendengar Tuhan berkata, engkau harus hidup. Karena saudaraku, firman yang berkata tentang kehidupan itu membuat aku hidup sampai hari ini. Bahkan hidupku berkelimpahan, bukan hanya dengan sesuatu yang dari dunia ini, tapi berkelimpah dalam roh, dalam Allah. Itu yang terjadi dalam hidupku hari-hari ini. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 16 dikatakan demikian. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dan tempat ini. Tuhan berkata demikian. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ketika bait Salomo dibangun dan diselesaikan, Allah berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bapak Ibu, bukankah dalam perjanjian baru dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah apa, saudaraku? Bait Allah. Tubuh kita bait Allah, di mana Allah tinggal dalam diri kita.
Allah berkata, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Tubuhmu telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Supaya apa, saudaraku? Nama Tuhan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku, kata Tuhan, dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saya kembali, saudara, kepada ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saya melihat satu hal, saudaraku. Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara, mereka mendayung dengan keras. Mungkin mereka maju kurang lebih antara 100 meter. Tetapi angin sakal mendorong mereka kembali. Mungkin lebih jauh lagi daripada 100 meter. Tapi saudaraku dengar, mereka tidak pernah berhenti berusaha. Mereka mendayung dan mendayung terus. Dan ketika Yesus melewati mereka, di situ semuanya berakhir dengan baik. Angin sakal diredakan oleh Yesus. Saudaraku, para murid ini, mereka tetap mendayung. Satu dayung adalah dayung doa, dan satu dayung adalah dayung pujian. Jadi doa dan pujian selalu dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, di mana saudara sedang ada, maka doa dan pujian menjadi sesuatu yang akan menyelesaikan masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Karena engkau meminta kepadanya, dan engkau selalu memujikan namanya, melihat kemuliaannya yang luar biasa. Saudara, yang terakhir, saya berbicara dan saya melihat dalam Alkitab tentang orang Samaria yang baik hati itu. Ketika ada seorang yang turun ke Yerusalem dan di tengah jalan dia dirampok, dihabisi semuanya, bahkan dipukuli dan hampir mati, dibuat telanjang di tengah-tengah jalan. Ada seorang imam yang lewat di sana. Dia hanya melihat sebentar, tapi dia mengambil jalan lain dan melewati dia. Seorang Lewi, seorang yang mengenal tentang hukum Taurat, melihat orang ini. Tapi Alkitab berkata, dia mengambil jalan lain dan melewatinya. Tapi ada seorang Samaria yang baik hati. Dia datang kepada orang ini, mencurahkan anggurnya. Dia mencurahkan minyaknya. Bahkan saudaraku, menaikkan dia di atas keledai. Luka-lukanya dibalut dengan pakaiannya sendiri. Dibawa ke penginapan. Dan ketika ada dalam penginapan, dia berkata kepada yang punya penginapan, aku akan datang kembali. Dan kalau uang yang kutitipkan kepadamu ini kurang, maka aku akan menyelesaikannya. Apa maksudnya, saudaraku? Orang Samaria berkata, aku akan kembali untuk melihat bagaimana keadaan orang yang sedang dirampok ini. Dengan satu hal, dia berkata, aku ingin dia tetap hidup. Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang melawat saudara. Tuhan sedang melewati saudara. Dan dia ingin di dalam semua permasalahan, semua problematika hidup, di dalam pernikahanmu, anak-anakmu, Allah cuma katakan satu hal, engkau harus hidup. Kalau dia bisa berkata hal demikian ini kepada Israel, maka kata hidup itu juga diperuntukkan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hamba bisa menyampaikan firman-Mu, isi hatimu ini ya Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Tapi kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak pernah terlewati. Tuhan akan melewat kita. Tuhan akan menghampiri kita. Dan ketika Engkau datang dan masuk bersama-sama dengan kami ya Bapa, kami tahu Tuhan, ada ketenangan yang terjadi. Dan kami semuanya boleh merasakan damai dan aman untuk kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini memberkati setiap mereka yang mendengarkannya. Dan mereka yang mendengarkannya melakukan apa yang mereka dengarkannya Bapa. Dan berkat Tuhan yang melimpah itu akan turun atas mereka. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang penuh dengan kelimpahan itu, penuh dengan pertolongan itu,
akan melawat engkau hari ini dan selama-lamanya. Dan berkat ini diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.